Dua, satu untuk beribadah. Surah Ad-Dariyat tadi. Ad-Dariyat apa tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Dan tiadalah aku menciptakan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Untuk beribadah. Yang kedua al-bayyinah apa? Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu. Satu. Yang kedua, tugas kita apa? Kepemimpinan, kekhalifahan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika wa idh qala berkata wa idh qala rabbuka Tuhanmu kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan di atas bumi ini khalifah. Khalifah. Ya, ada dua tugas. Tugas yang menyangkut ranah kita hubungan langsung kepada Allah untuk beribadah. Ada tugas keumatan khalifah, kekhalifahan itu untuk memakmurkan bumi, memajukan bumi. Dua tugas itu kan melekat pada masing-masing kita. Walaupun kemudian masing-masing kita itu kemampuannya berbeda-beda untuk menjalankan tugas itu. Agar manusia mampu menjalankan dua tugas itu. Tugas apa? Sebagai hamba, beribadah sebagai hamba, dan tugas sebagai khalifah itu manusia memberikan kepada kita yang namanya hidayah. Yang pertama namanya indra, apa panca indra kita. Oke ya, loh itu kan perlu loh untuk memakmurkan bumi, bikin teknologi ya kan? Teknologi sederhana itu tak melompo. Gamal pisau misalnya, kan perlu teknologi. Itu teknologi. Perlu indera kita, mata kita, ya, dan seterusnya. Tapi saya tadi bilang di muka, kalau kita hanya mengandalkan indera kita kalah dengan tadi. Allah ingin memuliakan manusia, maka Allah mengkaruniakan kepada kita yang namanya akal. Ya, kalau kalian perhatikan binatang itu kan mereka bisa mempunyai bangunan-bangunan yang hebat. Berang-berang itu bisa bendung air, bisa menjadi tempat tinggal mereka. Atau rayap bisa membangun kerajaan rayapnya dari tanah hingga sangat tinggi puluhan meter. Atau burung apa yang bisa membuat sarang yang demikian indah. Tapi kalau kita amati pakai zaman Nabi Adam sampai sekarang, namanya berang-berang, konstruksinya selalu seperti itu. Tidak pernah muncul, tidak pernah kita lihat berang-berang itu mampu bangun bendungan berkonstruksi beton. Saya bisa membangun rumah dia seperti itu sampai tinggi 3 meter 5 meter, tapi mereka hanya bisa membuat itu berbahan dari tanah. Tidak pernah kan kita melihat rayap gotong royong gotong besi. Tapi manusia terus mengalami perkembangan. Dulu nenek moyang kalian itu hidup di gua. Cari makan, dapatkan makanannya dari apa? Meramu. Meramu ngerti? Meramu itu pados-pados niku napa wonten hendul, wonten bobos.
durian ini perbuatan kalian sampai sekarang masih ngumpul-ngumpul anak durian. Oke. Setelah itu perlu waktu ribuan tahun untuk manusia berkembang akalnya. Menjadi berburu. Berburu itu lebih kompleks, lebih rumit daripada meramu. Meramu itu cukup petik, tidak butuh teknologi. Berburu butuh teknologi, namanya tombak. Tombak, tolong. Alat-alat berburu pun terus mengalami perkembangan kan. Kapak itu kan dulu dari batu. Oke. Hingga sekarang kita melihat manusia sudah berada pada zaman yang sama sekali berbeda. Tahu nggak dulu zaman kejayaan orang-orang dulu paling berkuasa, paling jaya itu zamannya siapa? Zamannya Raja Sulaiman. Raja Sulaiman. Paling hebat Raja Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman itu tidak pernah membayangkan untuk bisa handphone. Yang sekarang HP itu sudah bahkan orang-orang paling sederhana pun menikmati teknologi itu dengan akalnya. Dari dulu hidup di dalam gua, sekarang manusia bikin teknologi pencakar langit, hidup di gedung-gedung yang tinggi. Mau nanti masuk ke gedung yang tinggi? Belum. Naiknya kalau ini kan presentasi umur begitu kan. Naik dengan lift dan sebagainya. Itu teknologi dengan akal. Kemudian semua manusia dianugerahi akal. Tapi dengan akal itu manusia bisa mendapatkan kemajuan, membuat teknologi. Dengan teknologi itu manusia menjadikan hidupnya jadi serba mudah. Mungkin kalian tidak mengalami yang masih ngomong gini nggak? Masih. Kan? Sekarang sudah ada kompor gas sangat mudah dan sangat. Tapi tidak semua manusia yang berakal ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan petunjuk. Maka tadi untuk menjalankan fungsi hamba, agar mau menjadi hamba, wa ma'umiru illa liya'budun, beribadah itu membutuhkan orang-orang yang semakin langka saja yang mampu, semakin sedikit orang yang bisa menjalankan tugas ke hamba beribadah. Sebab wong dalam ibadah itu orang yang bisa mendapatkan petunjuk. Oke. Nah, kita berada pada insya Allah masuk yang golongan ini. Yang kedua tugasnya adalah tugas kekhalifahan. Khalifah itu apa? Pemimpin. Nah, tugas pemimpin Gusti Allah itu menjadikan manusia menjadi pemimpin itu untuk apa? Memimpin kepada apa? Kepada kebaikan. Minal zulumati dari kegelapan menuju. Seringkah kalian mendengarkan junjungan kita Nabi Muhammad yang telah mengantarkan kita dari masa kegelapan kepada masa yang terang. Jadi siapa yang menjadi penguasa itu adalah ada syarat-syarat tertentu. Orang ujuk-ujuk kayak Mas Agus kotak kulit, orang tahu sinau, kemudian bermimpi untuk menjadi penguasa begini. Yang kena ini, begini boleh bisa kena. Tapi kalau kemudian kita tidak melakukan, maka kita akan tertipu. Sekarang ini
potensinya kalau apakah kemudian kita bisa menjadi pemimpin? Bahkan di dalam kelas kita pun ada pemimpinnya, ketua kelas. Setiap kita, karena setiap kita adalah potensinya adalah pemimpin, gitu kan? Kulukum roh. Oke, sekarang ini kita kembali ke masing-masing kita dulu. Masing-masing kita, ya, perhatikan. Allah mengkaruniakan kepada kita indera yang sempurna. Oke. Fi ahsani taqwim, bentuk yang sempurna. Ya. Memberi kepada kita kecerdasan sehingga manusia berkembang. Memberi kepada kita anugerah hidayah agama sehingga menjadikan kita manusia seutuhnya. Ya. Kemudian kita masing-masing kita pada umur 12 tahun, sama-sama umur 14-16 tahun, ketika ditanyakan, ya, atau dilihat perkembangannya, masing-masing berkembang dengan kondisi yang berbeda. Ada yang 16 tahun sudah bicaranya tentang cita-cita. Oke, menyadari dirinya sebagai beban keluarga. ya, bagus menyadari sebagai itu. Walaupun kemudian orang tua kalian memandang sebagai berbeda. Oke, ya, orang tua selalu memandang anak sebagai harapan. Oke. Oke, ya. Apa yang kemudian? Tetapi ada juga yang 16 tahun atau usia-usia setelah itu, dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Siapa saya? Bahkan ketika ditanya kemudian cita-citanya apa, tidak bisa. Anak-anaknya apa? Cita-cita itu tidak selalu tentang saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi psikolog, saya ingin jadi tentara. Tidak selalu tentang itu. Ya. Tidak bisa membayangkan setelah ini saya harus kemana. Untuk mencapai kemana itu saya harus melakukan apa? Apa yang mempengaruhi diri kita menjadi seperti ini? Kondisi kita saat ini. Apa yang mempengaruhi? Bahkan misalnya ada anak singkot sembahyang tadi ya, kilat-kilit, ada yang sama sekali tidak mau sholat. Apa yang mempengaruhi itu? Variabelnya, faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Atau yang bahkan menentukan? Hah? Ajar, gadget, HP, game, apalagi? Yang mempengaruhi itu adalah kita hari ini menjadi seperti ini, kalian menjadi seperti itu adalah kombinasi gabungan dari dengan siapa kalian berinteraksi. Satu, siapa yang mendidik kalian? Nggak usah dijawab. Apa yang kalian baca? Apa yang kalian lihat? Maka si A, si B, si C ini kan mempunyai kombinasi yang berbeda-beda. Ada yang kemudian karena lingkungannya tidak mendidik, maka dia tidak berkembang dengan termasuk ketika gampangannya, ketika ada azan, si A memberikan, si B memperdesain, si C sama sekali tidak mau mendengarkan, tidak bisa membedakan itu azan atau bukan. Apa yang mengaruhi? Kalau kemudian mungkin si C ini tidak bisa membedakan itu azan atau bukan karena dia bukan orang Islam. Dia lahir dari keluarga bukan Islam. Sejak awal sudah diajarkan untuk benci dengan azan. Oke ya? Misalkan seperti itu. Si B
dia Islam, tapi keluarganya tidak pernah mendidik, sudah wayai sholat. Teman-temannya lebih mengutamakan guyonan baik. Oke. Maka kita menjadi seperti ini, wujudnya seperti ini, kepintaran kita menjadi seperti ini. Ada orang yang sangat pintar, diajak bicara apa saja nyambung. Karena apa? Dia selalu baca. Yang dibaca apa? Tentang pengetahuan. Nah, kita masing-masing entitas itu wujud diri kita yang utuh seperti ini, kombinasi dari berbagai hal. Kalau tugas kita adalah ibadah, maka kita menjadi pemimpin. Pemimpin itu apa tadi, Pak? Tetapi kita harus sadar dulu memimpin diri terlebih dahulu. Artinya mampu menggerakkan pikiran kita, mampu menggerakkan, menundukkan hati kita, menggerakkan kaki kita. Kemana? Tujuan. Maka kita harus tahu tujuannya. Banyak di antara kita tidak tahu tujuannya. Hal yang kecil setiap hari dari bangun tidur kita selalu dihadapkan pada pilihan. Maka kepemimpinan adalah menggerakkan potensi kita. Potensi kita itu raga kita ini, pikiran kita, hati kita, untuk mencapai tujuan. Kalau hari ini tujuan kita berangkat sekolah, tujuan kita puasa tuntas hari ini misalnya, maka kita menggerakkan sejak awal pikiran kita kudu tangi jam 3:30. Itu kepemimpinan, memimpin diri kita. Dan dalam prosesnya kita selalu dihadapkan pada masalah yang ngantuk, itu kan gampangannya. Oke, kalau ada panggilan sholat misalnya masalahnya males, masih lebih suka dengan aktivitas lain, hal yang sederhana kita selalu dihadapkan untuk diri kita. Maka kita harus tahu tujuan kita pengen apa. Kalau kita mau tahu tujuan kita pengen apa, harus diawali dari mengenali diri kita sendiri. Siapa diri kita? Misalnya, saya pengen dalam usia 30 tahun saya sudah harus menjadi pengusaha sukses. Ukuran sukses adalah misalnya, 1, saya mempunyai 50 karyawan. Saya mempunyai 2 perusahaan. Omset saya setiap bulan 50 juta. Oke, maka kita membayangkan usia 30 tahun kita omset kita per bulan 50 juta, bisa bayar 50 karyawan dan seterusnya. Maka kita tarik untuk bisa ke sana. Sekarang saya sudah harus belajar bisnis, menyadari bahwa untuk menjadi pengusaha itu susah, ya kan? Sulit. Maka sekarang mumpung masih muda saya harus belajar biar merasakan jatuh bangunnya menjadi pengusaha. Ben kanca-kancane dolanan PS, kanca-kancane ngegame Free Fire-an begitu. Apa sekarang apa? Mobile Legend. ML-an misalnya. Di saat teman-teman seperti itu, yang saya lakukan adalah dodolan. Dodolan apapun. Banyak di antara kita nyepelekan teman-teman yang dodolan. Belajar bawa roti ke sekolah misalnya, atau habis sekolah kemudian ngetar-tar ke rotinya ambil dari orang lain misalnya. Untuk apa? Praktek. Di samping itu saya harus belajar ilmu bisnis. Maka sekolah pasca SMA saya harus masuk fakultas bisnis pemasaran. Sambil saya terus menjalankan usaha. Sekarang misalnya waktu SMA saya harus setiap hari bisa menjual 10 potong roti. Ketika kuliah setiap hari omset saya sudah lebih besar.
maka kita tahu arahnya kemana. Tahu arahnya, maka kita akan mengarahkan sumber daya kita. Sumber daya kita apa tadi? Raga kita, pikiran kita, hati kita, waktu kita. Kamu betul ngerti ini? Maka pemimpin yang baik itu selalu mengarahkan sumber daya yang dimiliki. Kalau di organisasi itu sumber dayanya apa? Ada anggota. Organisasi mempunyai sarana prasarana. Di IPM ada apa? Ada anggota. Ada apa? Sumber dananya. Pembiayaan anggarannya ada. Dapat subsidi dari sekolah. Ada iuran anggota dari infak anggota. Terus punya apa? Peralatan sarana prasarananya. Punya komputer. Diarahkan untuk apa? Semua ini untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Harus tetapkan dulu tujuannya. Nah, kekacauan kita, kesalahan-kesalahan kita itu satu, diawali dari tidak pahamnya kita terhadap diri kita. Di IPM kita tidak paham IPM itu apa. Ya, apa itu IPM? Termasuk tadi saya tanya, siapa diri Anda? Sampai saat ini persepsinya kan masing-masing. Oke ya. Ketika di IPM, siapa IPM itu? Pahami dulu IPM. IPM adalah organisasi pelajar Muhammadiyah. Pahami kalian baca anggaran dasarnya. Pernah baca anggaran dasarnya? Jangan-jangan kalian salah masuk dah. Nah, ternyata IPM adalah kumpulan anak-anak pelajar yang mengadakan pesta setiap hari, bertujuan untuk menggembirakan, menyenangkan seluruh anggota. Atau IPM adalah organisasi bagi anak-anak muda yang bertujuan mengkader, menyatukan hati anak-anak muda agar nanti kuat menjadi teroris kan, apa kan misalnya. Jangan-jangan salah kali. Jadi masalahnya kita ini, kita itu elangkah, harimaukah, kudakah, apakah? Kalian itu pelajar, betulkah kalian pelajar muslim? Benarkah kalian pelajar muslim? Kalian memposisikan diri saat ini sebagai apa? Pikirkan lagi. Paham ya seperti ini ya? Nah, kemudian tidak jelas, kita tidak tahu tujuan kita mau kemana. Banyak di antara kita tidak mempunyai keyakinan. Yakin nggak IPM ini? Misalnya tahu tujuan IPM itu apa? Jadi kalian yang anak-anak motor lewat, yang penting ngeblank begitu ya. Di Wonosobo yang penting ada angkot, nggak tahu arahnya mau kemana, yang penting naik saja kan. Tekan kertak ya alhamdulillah, tekan garung ya orang apa, tekan Purworejo ya beneran. Yakin nggak bahwa angkot ini akan mengantarkan kalian kepada tujuan? Maka kalian harus yakin dulu dengan IPM. Mempunyai paham yang benar tentang IPM. Oke. Yang kedua, tidak memiliki tujuan. Wes ngerti bahwa ini betul angkot. Angkot adalah alat untuk kita mencapai tujuan tertentu. Ya. Tapi kalian tidak tahu tujuannya mau kemana. Termasuk di IPM. Tahu nggak tujuan IPM itu apa? Ikatan Pelajar Muhammadiyah bertujuan untuk memajukan Muhammadiyah. Wah. Terwujudnya pelajar muslim yang benar-benar handal. Pelajar muslim yang selalu selangkah di depan. Seperti itu. Baca.
Ini ada IPM-an nggak nanti? Ada materi ke IPM-an? Kalau belum nanti ya, kalian baca tentang IPM. IPM adalah bla bla bla. Tujuan IPM adalah terwujudnya pelajar muslim berakhlak. Oke. Bla bla bla. Kalian baca itu. Termasuk untuk pada konteks pribadi. Tujuan kalian ngapain sih? Ya, saya sebagai hamba mau beribadah kepada Allah. Semua yang saya lakukan niatnya adalah ibadah. Tujuan saya adalah Allah, wa yatuna Allah tujuan saya. Betul? Maka sejak awal kudu ngerti ilmunya tentang ibadah. Bagaimana agar kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu ridha Allah. Banyak di antara kita tidak tahu dan Allah ridho, oke? Bahkan kita ibadah, sholat itu tujuannya mau apa sih? Maksudnya, nek wis sembahyang ki lega. Misalnya seperti itu. Oke, nanti belajar lagi tentang ibadah. Kita tidak memiliki tujuan, termasuk tadi. Mas, pengen menjadi psikolog, pengen menjadi pengusaha, pengen menjadi apa Mas? Kalau menjadi hamba Allah sudah dari dulu, sudah jadi hamba Allah, begitu ya? Oke, tentukan tujuan kalian. Ada yang mengatakan tujuan kita mustahil. Apakah mustahil menjadi seorang pengusaha? Apakah mustahil untuk mendapatkan beasiswa? Tapi harus tahu. Tidak merasa harus pemimpin ya. Kalau kalian milih pemimpin itu mempunyai karakter yang kuat. Karakternya seperti apa? Bahwa ketika sudah menetapkan tujuan, prige carane tujuan itu tercapai. Bahwa kalau kalian sudah menetapkan mau lungan maring Purworejo, prige carane bisa tekan Purworejo. Apakah harus naik mikro? Apakah harus naik sepeda motor? Harus ngojek? Paribasan harus jalan kaki? Prige caranya sing penting tekankan. Bahwa kita tidak mempunyai fasilitas, prige caranya kemudian dapatkan fasilitas. Oleh sangu, ora duwe sangu, putu ning Purworejo, ora duwe sangu. Ketika kita tidak merasa harus, maka kita tidak akan pernah sampai Purworejo. Tapi ketika kita sampai ke berapa? Ketika ini mau jadi kok. Sedikit lagi, 10 menit lagi. Ya. Ketika mau pengen menjadi psikolog, ya, menjadi prajurit TNI. Jadi TNI itu remuk loh. Proses masuknya aja harus babak belur. Gimana? Harus bisa putar lapangan berapa kali? 5 kali dalam waktu 12 menit. Harus bisa sit up 50 kali misalnya dan sebagainya. Ketika kemudian kita awal-awal mencoba saya ya wis, maka kita tidak akan pernah mencapai. Penyebab kita tidak mempunyai strategi yang tepat. Tadi orang duit ning kudu tekan Purworejo. Nah kita berpikir kan, apa yang kemudian menentukan langkah kita? Pengalaman kita. Kalau itu seringkali anak-anak terus ngeblek. Bahkan ketika harus ngeblek, nyetop truk atau buntungan, mengapa kita ngeblek? Orang duit. Yang kedua karena kita pernah melihat orang ngeblek. Pengalaman kan? Atau dulu kita pernah ngeblek sendiri? Pernah ngeblek tahu ya ngeblek ya? Jadi
itu menjadi ilmu kita. No, harus cari duit di mana dan sebagainya. Itu membutuhkan ilmu. Ilmu itu bisa dari apa yang kita lihat, bisa kita rasakan dan seterusnya. Tidak menyusun rencana. Oke, mau melakukan perjalanan bahwa kalian mau ke mana? Korjo, Wong Telu. Kalian sudah punya motor, maka kalian harus merencanakan. Lihat dulu duwe ana bensinnya pora, ana SIM STNK-ne pora, ana helmnya pora. Secara tanpa sadar seringkali kita sudah melakukan perencanaan itu. Setiap kali kita mau naik kendaraan kan kita melihat itu. Kan kita sudah melakukan perencanaan itu. Tapi ada juga orang yang tidak melakukan rencana apa-apa. Yang penting melaku tekan dalam desktop polis. Gampangnya seperti itu. Ketika ternyata motornya satu tapi kita harus berangkat bertiga, maka harus susun rencananya. Apakah harus cenglu sampai Burat? Itu apa cenglu tekan Gebang atau sampai Loado misalnya. Gue nek wis tekan apa? Wayak napas polisi, siji medul. Nah, sudah membuat rencana. Bengi sudah direncanakan. Yuk bertelu, cah telu. Iki nek mikro ongkose wong siji 10.000. Wong telu 30.000. Ya, masing-masing sangu ya. 10.000. Nek PP berarti masing-masing sangu 20.000. Nah. Oh, setuju ya kayak mana ya, rencanakan ya. Terus tekan kanan, ternyata si A ukur sangu 5.000, 10.000. Atau tiga-tiganya hanya sangu 10.000. Maka tekan kanan orang bisa balik premi. Artinya tujuan tidak tercapai. Tidak bertanggung jawab. Termasuk sikap-sikap itu sudah direncanakan. DK sangu 10.000. Duwe ora, duwe tenang baik balik 10.000. Nah, nyong tak sangu 30.000 nyong mata duwe. Tekani itu don, tekani gone yang 10.000, yang bilang 30.000, nabur raya. Ternyata duitnya nyong baru ketelik senang di. Tidak Pak. Termasuk ketika kalian sudah merencanakan bahwa untuk mencapai cita-cita itu saya harus menjadi tentara. Saya tiap hari harus berlari 12 kilo. Tapi rumusnya sudah seperti itu, sama pelatih sudah dibilangin, kamu tiap hari harus lari 12 kilo. Nah, tapi kita tidak bertanggung jawab, lebih suka malah-malahan termasuk suka tidak bertanggung jawab. Mudah menyerah. Nah, wes lah, itu orang harus sangat tidak punya pelatih. Pengen jadi tentara harus ada pelatih? Tidak harus. Pelatih apapun tidak harus seperti siapa pelatih sepak bola yang kita kontrak, kita bayar. Pelatih bisa siapapun, senior kalian. Kalau ingin bisa menjadi pembicara yang baik, maka belajarlah tentang public speaking. Dari mana pelatihnya? Bisa dari kakak kalian, senior kalian atau siapapun, mentor kalian. Nah, kepemimpinan itu seringkali berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Kenapa ambil keputusan? Mangkat orang. Atau ketika kita ragu-ragu, banyak orang yang kemudian tidak mencapai tujuan karena ragu. Oke, di organisasi IPM, arep anak-anak TM kurang, arep anaknya apa? Ini apa namanya? Oh, Habib kurang. Kondisi hitung-hitung. Mabit ke biayanya kasih 3 juta sih. Bisa bawa kurang 100, bisa bawa 100 selama 3 hari. 3 juta kita temennya. Kita akhirnya 3 juta acara buka bersama baik.
kan membuka puasa bersama, makan jam 5 terus makan soto rapi rampung. Apa goliane ya? Kemana-mana terus asli. Cara berapa? Termasuk tadi duit itu sudah direncanakan. Duitnya karena mangkat udan. Kayak ini udan potensi longsor nang di nang Gebang. Nang bulat longsor. Bahaya. Usah mangkat bela. Pengen jadi tentara, aku mau nek saya ditangisi biomane. Dan seterusnya. Aku. Apa orang? Oke. Maka dari itu pada satu kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk menggerakkan. Ya. Kita menggerakkan diri kita untuk mencapai cita-cita kita, menggerakkan diri kita untuk sembahyang apa orang. Di situ sudah ada fungsi kepemimpinan, menggerakkan otak kita, pikiran kita, langkah kita ke masjid apa orang. Lalu kenapa kemudian kita bisa bergerak? Mengapa awal merintah? Kita kan diperintah oleh alam bawah sadar kita untuk puasa. Mengapa kemudian kita mau menjalani puasa? Karena apa? Ada keyakinan. Keyakinan apa? Ada iman. Orang puasa merasa berdosa. Ada yang merasa tidak berdosa ketika tidak berpuasa? Ada. Agus Tuntas merasa tidak berdosa ketika tidak. Mengapa seperti itu? Karena keyakinannya beda. Demikian pula dalam organisasi. Bagaimana agar bisa menggerakkan seluruh anggota IPM di ranting Muhammadiyah, ranting MEM ini untuk bareng-bareng mengadakan acara mabit. Maka tugas pemimpin itu antara adalah meyakinkan seluruh anggota, saudara-saudara, bahwa kita tahun ini harus mencapai ini. Pengusaha, saudara-saudara, bahwa sebagai direktur tahun ini kita akan mencapai penjualan 10 kali lipat. Lah, ripun guys 10 kali lipat guys. Ada apa tadi? Merasa bahwa cita-citanya itu mustahil. Tugas pemimpin mubah agar tidak lagi merasa mustahil. Bahwa untuk mencapai tujuan itu akan ada tantangannya. Mesti. Menjadi tentara ada tantangannya. Beasiswa ada tantangannya enggak? Ada. Layak enggak kita dapat beasiswa? Maka tugas kita antara adalah memantaskan diri untuk bisa dapat beasiswa. Kegeben pantas. Orang mungkin yang belum ngaplomo, orang yang malas tidak mau melakukan apapun, kemudian tidak tahu apapun akan mendapatkan beasiswa. Maka memantaskan diri dengan caranya pantas dapat beasiswa. Menggerakkan kepemimpinan di dalam diri kita, berjuang lebih. Mungkin sudah ada yang given pemberian dari Gusti Allah, dari Allah, cerdas. Tahu nggak kecerdasan kali itu di sisi apa? Termasuk tadi mengenal diri kita. Apakah selalu harus cerdas matematikanya? Selama ini kita dikenal singsak pinternya matematikanya cerdas, fisikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter. Sing pinter keterampilan, pinter gawe aneka apa? Prakarya dianggap tidak pinter. Sing pinter olahraga dianggap tidak pinter. Padahal masing-masing kita potensinya masing-masing. Betapa banyak orang menjadi kaya raya karena pinter bal-balan. Kenapa itu pinter matematika? Masalahnya adalah banyak di antara kita tidak mengenali diri. Potensi terbaik kita ada di mana?
Oke, coba kalian kenali. Saya ingin menjadi tentara. Mengapa jadi tentara? Makanya setiap kali disebut tentara, hati saya berdegup kencang. Oke, apa lagi? Nah, kembali kepada tadi, maka kita mulai dari memimpin diri kita sendiri, pahami tujuannya dan seterusnya. Bahwa menghadapi tantangan bahwa kita akan jatuh dan bangun, iya. Tapi kemenangan terbesar kita itu bukan karena kita tidak pernah gagal, ya. But in rising every time when we do. Tapi kita akan selalu bangkit ketika kita mengalami kegagalan. Oke, kita awali dari kepemimpinan diri kita. Memimpin menggunakan sumber daya yang Allah berikan untuk mencapai tujuan kita. Tetapkan tujuan kalian. Coba temukan potensi terbaik kalian. Gimana potensi terbaik kalian? Mikir sekarang. Jangan paksakan yang tidak suka matematika, tidak cinta matematika, tidak mau dengan matematika untuk masuk ke jurusan IPA. Saya kira itu untuk kesempatan hari ini, termasuk pada scope yang lebih luas ke IPM-an, kepemimpinan kalian. Kepemimpinan itu Allah menganugerahkan kepada masing-masing kita untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik selalu diawali dari kemampuan untuk memimpin dirinya. Memimpin dirinya untuk apa? Mencapai tujuan. Ya, maka dia akan berjuang lebih, melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan rata-rata teman-temannya yang lain. Oke, tergantung kepada kita, apakah mau menjadi pemimpin atau cukup menjadi follower saja. Buntut di belakang, terserah pemimpin mau dibawa kemana oleh pemimpin kita, terserah, atau kemudian kita mau berada di garis depan. Kita yang merumuskan, kita yang merencanakan, kita yang mengorganisir. Baik.